17 Agustus 1945. Semua orang Indonesia tahu tanggal ini sebagai hari kemerdekaan. Tapi, pernahkah kalian bertanya, apa yang sebenarnya terjadi beberapa jam sebelum naskah itu dibacakan? Bukan di gedung megah, bukan lewat perundingan damai yang tenang. Indonesia merdeka lewat aksi nekat penculikan, pertaruhan nyawa, dan naskah sejarah yang nyaris lenyap di dalam tempat sampah. Dini hari 16 Agustus 1945. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Ketika seluruh kota Jakarta masih tertidur lelap, sekelompok pemuda nekat bertindak di luar kendali. Mereka mendatangi kediaman Soekarno dan Hatta, lalu membawa mereka secara paksa ke sebuah rumah kecil di Rengas Dengklok, Karawang. Kenapa para pemuda ini nekat melakukan penculikan politik? Jawabannya sederhana. Golongan muda tahu Jepang baru saja menyerah kalah kepada sekutu. Bagi para pemuda, ini adalah kekosongan kekuasaan. Jika Soekarno-Hatta terus menunda dan menunggu izin dari otoritas Jepang, kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah dianggap murni, melainkan dianggap hadiah dari penjajah. Setelah perdebatan sengit seharian, Soekarno dan Hatta akhirnya dibawa kembali ke Jakarta malam harinya. Di rumah seorang perwira Jepang bernama Laksamana Maeda, naskah proklamasi mulai dirumuskan secara terburu-buru. Kalimat demi kalimat ditimbang di bawah ancaman bahaya. Tapi ada satu fakta medis yang sangat jarang dibahas. Saat merumuskan dan membacakan teks yang menentukan nasib puluhan juta jiwa itu, Bung Karno sebenarnya sedang menderita sakit parah. Beliau diserang gejala malaria tinggi. Suhu tubuhnya membara, kepala pusing hebat, dan tubuhnya terus menggigil. Pagi hari tanggal 17 Agustus, Bung Karno baru saja disuntik obat oleh dokter pribadinya dan tertidur lelah. Beliau baru dibangunkan jam 9 pagi, lalu dengan sisa-sisa tenaganya berdiri memegang mikrofon pada pukul 10 pagi, tepat di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan plot twist paling gila dari peristiwa sejarah ini terletak pada lembaran kertas naskah aslinya. Teks proklamasi tulisan tangan Soekarno, bukti paling otentik kelahiran Republik Indonesia, ternyata dianggap tidak berguna lagi setelah diketik ulang oleh Sayuti Milik. Kertas berharga itu dibuang begitu saja ke dalam tempat sampah. Jika bukan karena aksi seorang wartawan bernama B.M. Dia yang melihat kertas itu, memungutnya, dan menyimpannya di dalam kantong pribadinya selama 46 tahun. Naskah asli tulisan tangan sang proklamator dipastikan sudah musnah terbakar bersama tumpukan sampah. Kemerdekaan Indonesia tidak lahir dari perundingan yang rapi dan nyaman. Kemerdekaan kita lahir dari kekacauan, nekatnya anak muda, sakit fisik sang pemimpin, dan rentetan kebetulan yang luar biasa. Coba kalian bayangkan, kalau saja para pemuda waktu itu tidak nekat menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok, menurut kalian apakah Indonesia tetap akan merdeka di tanggal 17 Agustus 1945? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.